Oke, halo adik-adik. Jumpa lagi di pembahasan tryout ketiga bersama Kak Tata. Sudah siap ya? Disimak penjelasan dari Kak Tata. Terima kasih. Oke, soal pertama. Ada berapa ya jumlah provinsi yang ada di Indonesia? Kita simak pembahasannya. Oke, di sini terlihat bahwa jumlah provinsi di Indonesia ada 34. Di sini ada dari Aceh sampai dengan Papua. Berarti diingat-ingat jumlah provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2022 adalah 34. Oke, soal nomor 2, provinsi yang paling baru di Indonesia. Nah, kita lihat lagi tabelnya ya. Oke, di sini adik-adik lihat tabel ada nama provinsi, ibu kota, dan tahun peresmiannya. Nah, dilihat tahun peresmiannya yang paling terbaru yang mana ya? Oke, di sini kita lihat peresmian yang paling baru adalah di tahun 2012. Nah, ini nih 2012, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Oke adik-adik, selanjut di nomor 3, Selat Bali adalah selat yang menghubungkan pulau apa dan pulau titik-titik. Jawabannya adalah Pulau Jawa dan Bali. Oke, kita simak pembahasannya. Oke, di sini kita lihat, nah ini adalah penampakan kalau dari peta ya. Ini adalah penampakan Selat Bali nih, ini yang tengah-tengah karena selat sendiri adalah laut sempit yang diapit oleh dua pulau, Pulau Bali dan Pulau Jawa. Jadi Jawanya Provinsi Jawa Timur nih dekat sini nih. Nah, ini kalau penampakan dari satelitnya nih adik-adik nih. Tuh, laut. Ini kan nih laut luas karena di antara dua pulau nih. Ini adalah namanya selat. Selat Bali yang ada di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4, kenampakan alam yang terdapat pada arah tanda panah. Nah, ini tanda panahnya ke sini nih. Ada yang tahu ini pulau apa yang seperti huruf K? Ya, Pulau Sulawesi. Oke, pilihannya ada Danau Tiga Warna, Danau Toba, Danau Tempe, dan Danau Singkarak. Jawabannya adalah yang C, Danau Tempe. Oke, kita lihat yuk seperti apa penampakan Danau Tempe dan yang lainnya. Nah, ini adalah peta Pulau Sulawesi. Nah, tadi yang ditunjuk panah kan di bawah ya. Ini adalah Sulawesi Selatan. Nah, yang ada di Sulawesi Selatan adalah Danau Tempe. Sedangkan kalau Danau Tiga Warna, nah ini nih Danau Tiga Warna. Nih Danau Tiga Warna nih. Nih Danau Tiga Warna. Danau Tiga Warna ini. Nah, terus kalau Danau Toba ada di Sumatera Utara, gambarnya yang ini. Danau Tempe, nah penampakan Danau Tempe adalah ini. Nah, sedangkan Danau Singkarak di Sumatera Barat ini. Ya, jadi jawabannya adalah Danau Tempe adik-adik ya. Baik, lanjut ke nomor 5 yaitu soal pembagian waktu ya, pembagian waktu di Indonesia nih. Amru akan kembali ke Jakarta setelah mengunjungi neneknya di Wamena. Ia berangkat dari bandara pukul 20.20. Lama perjalanan yang ia tempuh adalah 2 jam. Nah, berarti Amru akan sampai di Jakarta pada pukul berapa ya? Jawabannya adalah pukul 20.20. Kok bisa, Kak? Yuk kita simak jawabannya ya, pembahasannya. Oke adik-adik, jika bertemu soal seperti ini, adik-adik perhatikan dulu nih, kota-kotanya ini terletak di provinsi mana sih? Pada soal nomor 5, ada kota Wamena dan kota Jakarta. Jakarta terletak di provinsi DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ada di sini nih, ya, di waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan Wamena itu terletak di provinsi Papua. Nah, provinsi Papua itu ada di wilayah Indonesia Timur. Nah, diingat-ingat lagi selisih waktu pada zona WIB ke Wita adalah 1 jam. Dari Wita ke Wit adalah 1 jam juga. Nah, kalau dari WIB ke WIT sama dengan 2 jam. Oke, kita lanjut. Nah, jadi jika ada soal seperti itu dijawab kan Amru mau kembali ke Jakarta dari Wamena pukul 20.20 waktu Indonesia Timur. Waktu tempuhnya adalah 2 jam nih adik-adik nih. Kira-kira pukul berapa ya? Oke, pukul 20.20 ditambah 2 jam karena lama perjalanannya jadi menjadi pukul 22.20 waktu Indonesia Timur. Nah, ini jangan lupa nih. Dan diingat-ingat selisih waktu Indonesia Barat sampai waktu Indonesia Timur adalah 2 jam. Nah, berarti kalau sampai di Jakarta dari pukul 22.20 waktu Indonesia Timur dikurangi 2 jam. Selisih
perbedaan waktunya ya. Berarti tiba di Jakarta adalah pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, seperti itu. Oke adik-adik, di sini kita lihat lagi nomor 6, gambar di bawah ini yang menunjukkan hewan zona asiatis. Kita masuk ke pembahasan pembagian persebaran hewan di Indonesia ya. Ini ada gambar A, B, C, dan D. Nah, jawabannya adalah yang C nih, gajah. Apa ya? Kalau yang A ini anoa, B kanguru, C gajah, D komodo. Oke, kita lihat ya pembahasannya. Persebaran hewan di Indonesia dibagi 3 nih adik-adik nih. Pertama, ini ada zona asiatis. Yang kedua, ada zona peralihan. Dan yang ketiga adalah zona Australis maksudnya. Jadi, ciri khasnya kalau zona asiatis itu rata-rata adalah hewan asli Indonesia nih. Ada beruang madu, harimau Sumatera, gajah, badak, harimau Jawa, banteng, dan orangutan. Sedangkan kalau untuk zona peralihan, ada komodo, anoa, burung maleo, dan babi rusa. Nah, tadi di pilihan itu ada anoa dan komodo, yaitu jawabannya zona peralihan kalau anoa sama komodo ya. Sedangkan di zona australis itu ada cendrawasih, kakak tua, kuskus, walabi, atau kanguru ya. Nah, jawabannya adalah tadi zona asiatis adalah hewannya gajah. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, ini ada pernyataan yang satu dapat dipintal menjadi benang. Kedua, dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Dan empat, dapat dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga. Pertanyaannya, apa manfaat dari sumber daya alam pertambangan? Oke, di sini manfaat dari daya alam pertambangan. Adik-adik masih ingat pertambangan itu ada apa saja? Ada bahan non logam dan logam. Jadi kalau barang tambang itu jenisnya logam sama non logam dan energi ya. Kayak logam tuh emas, perak, aluminium, besi kayak gitu. Kalau yang non logamnya kayak belerang gitu ya. Terus kalau energi tuh kayak gas bumi, minyak bumi, seperti itu. Nah, jawabannya kalau yang dapat dipintal menjadi benang itu bukan dari sumber daya alam pertambangan, tapi itu dari tumbuhan ya. Benang itu ya. Benang bisa dari tumbuhan atau bisa dari hewan kayak ulat sutra gitu ya. Benang sutra. Nah, kalau yang nomor 2 dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Iya, benar. Contohnya adalah pasir, bisa diolah jadi semen gitu ya. Terus nomor 3 dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuat obat-obatan. Enggak, barang tambang tidak bisa jadi bahan obat-obatan. Tapi belerang bisa, tapi harus diolah dulu nih, gitu ya. Sedangkan yang keempat dapat dimanfaatkan untuk membuat peralatan rumah tangga, ya kayak besi, itu kayak aluminium ya, peralatan rumah tangga bisa dibuat jadi panci, gitu ya. Terus apalagi penggorengan, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C, 2 dan 4. Oke, nomor 8, tujuan berdirinya organisasi ASEAN adalah organisasi ASEAN itu adalah kan organisasi yang ada di negara-negara Asia Tenggara ya. Yang pasti tujuannya itu baik. Nah, jawab antara A, B, C, dan D. Yang benar adalah yang A, meningkatkan perdamaian negara ASEAN. Jadi saling melindungi ya sesama negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Oke, nomor 9, negara-negara pendiri ASEAN. Nah, ini adik-adik harus ingat, jangan lupa negara-negara pendiri ASEAN awalnya ada 5 negara penggagas atau pendirinya, walaupun sekarang ASEAN sudah beranggotakan 10 negara ya, tetapi negara pendiri ASEAN ada 5, yaitu dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, ini adalah di sini juga kata berikan 5 tokohnya nih, 5 tokoh pendiri ASEAN. Nah, ya, ini adalah menteri-menteri luar negerinya pada zaman pemerintahan waktu itu. Ada Malik dari Indonesia, ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Thanat Khoman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Oke, adik-adik lanjut ke nomor 10. Sungai Chao Phraya adalah penampakan alam yang berada di Thailand. Jawabannya ya adik-adik ya, penampakan Sungai Chao Phraya-nya seperti ini. Sungai Chao Phraya cukup sebagai wisata terkenal di Thailand ya adik-adik.
Oke, selanjutnya bentang alam yang ada terdapat di benua Asia. Ingat-ingat di benua Asia ya. Ada gurun Gobi, pilihannya Gunung Alpen, Sungai Amazon, dan Sungai Irrawaddy. Jawabannya yang benar adalah D, nomor 1 dan nomor 4. Oke, kita lihat pembahasannya adik-adik. Oke, nah adik-adik bisa lihat di sini nih ada gurun Gobi. Yang pertama gurun Gobi ini terletak di Cina dan Mongolia. Berarti ada di benua Asia, benar ya? Oke nih gurun Gobi. Terus gurun adalah hamparan pasir yang sangat luas. Oke, sedangkan kalau yang nomor 2 ini Gunung Alpen. Gunung Alpen ini adanya di Swiss, di Eropa. Jadi, bukan ini jawabannya kalau di benua Asia. Lalu yang selanjutnya ada Sungai Amazon. Nah, Sungai Amazon ini ada di Brazil. Brazil itu ada di benua Amerika. Jadi, pilihan Sungai Amazon juga salah, tidak ada di benua Asia. Yang keempat ada Sungai Irrawaddy. Nah, Sungai Irrawaddy ini ada di Myanmar. Myanmar terletak di benua Asia, di Asia Tenggara. Jadi jawabannya betul. Jadi penampakan alam yang ada di benua Asia ada Gurun Gobi dan Sungai Irrawaddy. Oke, ke nomor 12, bahasa Tagalog adalah bahasa asli dari negara Filipina. Ingat-ingat nih adik-adik, bahasa Tagalog adalah bahasa asli dari negara Filipina. Selain bahasa Tagalognya sendiri, Filipina juga menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Baik adik-adik, nomor 13, hasil pertanian terbesar di Thailand adalah jawabannya D, beras. Nah, karena pertanian berasnya ini sangat besar di Thailand, Thailand sendiri dijuluki sebagai lumbung padi Asia. Seperti itu ya adik-adik, diingat-ingat. Oke, ke nomor 14, Aira sangat suka menari. Oke, Aira sangat suka menari. Ia ingin menjadi penari yang hebat. Ia juga ingin bisa menarikan banyak tari tradisional Indonesia agar tetap lestari. Hal yang dapat dilakukan Aira adalah yang mana ya? Ya, jawabannya adalah yang A, mengikuti kegiatan menari tradisional di rumah tetangganya. Jadi, mungkin di rumah tetangganya ini ada sanggar tari. Jadi, Aira bisa belajar tarian tradisional di sanggar tari rumah tetangganya. Seperti itu. Jadi, kalau nanti Aira sudah mahir, Aira bisa tampil dan mengajarkan lagi nih tarian-tarian tradisional ke orang lain. Sehingga budaya tarian tradisional Indonesia tetap lestari. Oke, nomor 15, Asmat, Biak, Dani adalah suku bangsa yang terdapat di provinsi mana ya? Jawabannya adalah Provinsi Papua Barat. Kita simak pembahasannya. Oke nih adik-adik ya, jadi kita lihat nih Provinsi Papua Barat nih ada suku Arfak, Mei, Brat, Sentani, sama Dani. Nah, ada di sini ya. Sebetulnya Papua Barat sama Papua sama nih, hampir-hampir mirip, pada Dani, Amung Mei, Sentani, Jage, Tobati, Nimboran, sama Asmat. Gitu ya adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa lihat nih macam-macam nama suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Oke adik-adik, berlanjut ke nomor 16. Berikut ini adalah lagu daerah dan alat musik daerah yang sesuai dengan wilayahnya. Ditunjukkan pada jawaban yang benar adalah kolom A, yaitu Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, lagu daerahnya tok kecang, benar. Alat musik daerahnya angklung, benar. Ini yang terbuat dari bambu. Kalau Aceh, lagu daerahnya butet, oh ini salah adik-adik. Ya, salah ya. Karena butet itu berasal dari Sumatera Utara ya, sedangkan Rapai ini berasal dari Aceh. Nah, ini benar nih, Rapai berasal dari Aceh, tetapi butetnya salah. Nah, kalau Kalimantan Barat, ampar-ampar pisang lagu daerahnya bukan nih. Ampar-ampar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan sasando yaitu alat musik yang berasal dari Kupang atau Nusa Tenggara Timur. Ini juga salah. Nah, kalau yang D, Maluku, lagu daerahnya angin mamiri. Nah, ini angin mamiri berasal dari Sulawesi Selatan. Sedangkan alat musik daerahnya kolintang itu juga salah karena kolintang itu berasal dari Sulawesi Utara. Nah, jadi yang cocok tuh adalah jawabannya yang A. Lagu daerahnya tokecang, alat musiknya angklung. Oke, lanjut ke nomor 17. Sebagian besar masyarakat pesisir pantai bermata pencaharian sebagai, oke, kata kuncinya adalah pesisir pantai.
Kita simak pembahasannya ya. Jawabannya nelayan nih. Pasti ya, sebetulnya kalau udah ngomongin pantai pasti berhubungan dengan pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Tapi kita simak pembahasannya ya adik-adik. Oke, tadi di pilihan jawabannya ada petani. Nah, petani ini kan menanam padinya di sawah ya. Ini untuk petani padi. Nah, ini petani padi ini cocoknya di dataran rendah biasanya. Nah, tadi jawabannya nelayan ya, yang nelayan nih. Nah, nelayan itu kan menangkap ikan di laut. Nah, berarti di pesisir pantai dan bekerjanya di laut. Sedangkan kalau buruh nih adalah gambar contoh buruh pabrik. Nah, buruh pabrik itu biasanya di perkotaan ya, berarti di dataran rendah. Sedangkan kalau peternak, kayak peternak sapi ini yang digambar itu karena hewan-hewan itu akan lebih baik itu dirawat di daerah yang sejuk. Jadi biasanya peternakan itu adanya di dataran tinggi seperti itu. Oke, nomor 18. Jenis pekerjaan yang terdapat di daerah sesuai ciri-ciri pada pernyataan adalah ada pernyataannya daratannya selalu digenangi air. 2. Biasanya ditumbuhi tanaman bakau. 3. Terletak di dekat sungai atau pantai. 4. Tanahnya berlumpur. Oke, nah di sini jawabannya adalah nelayan ya adik-adik karena di sini ada kata-kata dekat sungai dan pantai. Jadi jawabannya adalah nelayan. Baik, kita ke nomor 19. Ciri-ciri modernisasi di bidang pendidikan adalah, nah ini kebetulan yang terjadi pada saat masa pandemi ini nih, sangat pilihan satu-satunya dilakukan dalam dunia pendidikan, yaitu A. Penggunaan aplikasi konferensi video saat proses pembelajaran, contohnya kayak Zoom, Jimit yang kita lakukan di sekolah ya. Nah, ini adalah ciri-ciri modernisasi di bidang pendidikan. Kalau yang B, penggunaan mesin-mesin canggih saat mengolah bahan mentah ini di bidang produksi atau industri, di bidang industri. Kalau yang C, alat transportasi yang semakin canggih berarti di bidang transportasi. Sedangkan kalau D, kemudahan berkomunikasi berarti modernisasi di bidang komunikasi. Baik, soal nomor 20, dampak negatif nih. Dampak negatif berarti dampak yang jelek, dampak yang buruk ya. Dampak yang buruk dari modernisasi ditunjukkan oleh angka yang mana ya? Yang 1, pelayanan transportasi semakin baik. 2, minat berbelanja masyarakat semakin tinggi. 3, komunikasi jadi lebih mudah. 4, masyarakat menjadi bersikap lebih individual. Di sini ada kata-kata individual, komunikasi mudah, baik. Nah, ini semakin tinggi tapi minat belanjanya nih. Nah, sedangkan pertanyaan di soal adalah dampak negatif, berarti yang buruk. Oke, kalau yang buruk berarti yang mana ya? Jawabannya yang D, 2 dan 4 nih jawabannya nih ya. Nih, 2 dan 4, yaitu minat belanja masyarakat semakin tinggi dan 4, masyarakat menjadi lebih individual. Nah, ini pembahasannya jadi ada dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, westernisasi, jadi gaya hidupnya mulai ke barat-baratan nih, padahal kan kita orang Indonesia ya. Nah, beda budaya timur sama budaya barat ya, jadi kita tidak boleh misalnya berpakaian kurang-kurang pantas, berpakaian yang mini-mini gitu ya, terus misalnya bertato. Nah, ini sebaiknya dihindari nih gitu, karena mengenalkan budaya luhur bangsa sejak dini itu yang harus kita lakukan. Kedua, dampak negatifnya masuknya budaya asing yang kurang sesuai, yaitu tadi kayak pakai baju yang kurang sopan gitu ya. Jadi yang dampak negatif modernisasi, karena modernisasi itu mudah banget masuk ke budaya Indonesia gitu, dari budaya luar masuk ke budaya Indonesia. Terus yang ketiga, munculnya hedonisme. Nah, hedonisme itu ya itu tadi tuh, belanja berlebihan, konsumtif gitu ya, padahal tidak perlu, tapi dibeli aja gitu, pengennya belanja. Nah, ini tidak baik ya, sehingga menjadi dampak negatif dari modernisasi, karena pengennya belanja terus, karena banyak banget barang-barang yang masuk dari luar negeri nih ke Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia, wah pengen beli ini, pengen beli itu, seperti itu. Nah, yang keempat, lebih memilih produk import daripada produk lokal. Nah, ini padahal produk-produk Indonesia, produk-produk asli Indonesia, buatan Indonesia juga tidak kalah bagus mutunya ya, tetapi orang-orang Indonesia karena dampak dari modernisasi ini lebih merasa kalau beli barang impor tuh lebih keren gitu. Jadi
lebih senangnya barang impor, padahal barang impor biasanya harganya jauh lebih mahal daripada harga barang lokal. Yang kelima, nah masyarakat bersikap individualis. Nah, individualis itu tuh, individu itu anaknya satu orang gitu ya. Individualis berarti apa ya, sikapnya sangat mementingkan diri sendiri, tetapi ini sangat mementingkan diri sendirinya lebih ke arah negatif. Misalnya tidak peduli nih, misalnya lagi mau antri gitu ya, budaya antri aja, karena merasa terburu-buru main menyelak aja gitu antrian, misalnya antrian mau ke ATM atau antrian bayar kasir di supermarket. Nggak peduli tuh orang di belakang udah antri gitu ya, main main nyelak aja gitu. Itu kan sesuatu yang tidak baik, karena harus memikirkan orang lain juga. Atau misalnya di transportasi umum, di kereta gitu ya, padahal kan di kereta sudah disediakan gitu ya bangku untuk orang-orang lansia, ibu hamil atau disabilitas yang cacat gitu ya, yang cacat fisik gitu. Nah, tetapi ada orang yang individualis aja gitu, yang tidak peduli orang lain, main duduk aja gitu, main duduk di tempat yang sudah disediakan untuk lansia, ibu hamil atau disabilitas. Seperti itu adik-adik, jangan ditiru ya. Oke, selanjutnya ada nomor 21, berikut ini merupakan kerugian. Nah, kata kuncinya kerugian nih, berarti yang negatif lagi, menggunakan teknologi mobil nih bagi lingkungan. Nah, bagi lingkungan adalah yang B, menimbulkan polusi udara. Polusi udara tuh artinya berisik kan, mobil kan tin tin gitu ya, klakson lah, bunyi mesin kendaraannya itu menjadikan polusi udara atau mengganggu indera suara pendengaran kayak gitu. Oke, di nomor 22 dan nomor 23 kata tergabung untuk soalnya, karena ini soalnya satu rana gitu ya. Nomor 22, Bu Tata sehari-harinya bekerja sebagai pembuat roti. Membuat roti berarti ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan Bu Tata namanya apa ya? Nah, jawabannya adalah, karena ada kata-kata kuncinya pembuat, menghasilkan, membuat sesuatu, berarti jawabannya adalah produksi. Sedangkan nomor 23, jenis kegiatan yang dilakukan oleh orang pada gambar samping adalah, ini terlihat lagi di toko ya adik-adik ya, lagi di toko baju gitu kan, lagi pilih-pilih mau beli baju. Nah, berarti kegiatan yang membeli sesuatu nih, memakai sesuatu, menghabiskan nilai guna barang. Nah, berarti jawabannya adalah konsumsi. Nah, kalau konsumen bukan. Konsumen itu orangnya. Nah, ini konsumennya nih, orang-orangnya disebut konsumen. Tapi kan pertanyaannya jenis kegiatan. Nah, jangan terkecoh nih aja tadi. Kalau jenis kegiatan, nama kegiatannya konsumsi. Tapi kalau pertanyaannya orang yang melakukan kegiatan di bawah ini, benar jawabannya konsumen. Tapi untuk nomor 23 jawabannya adalah konsumsi. Oke, nah ini pembahasannya Kak Tata berikan 3 contoh dari produksi, distribusi, konsumsi. Misalnya contoh pertama nih, produksinya penambangan emas. Nih para penambang sedang menambang emas nih, mengambil emas gitu ya. Nah, setelah sudah diambil emasnya, terus nanti dibuat menjadi perhiasan. Nah, baru tuh didistribusikan ke toko emas nih. Toko emas kan dia memperoleh barangnya dari penambangan sini kan, setelah dibentuk, dihias jadi kalung, dibentuk jadi cincin, nah dijual nih ke masyarakat. Nah, ini namanya kegiatan distribusinya nih dari toko emas. Dari toko toko emas ini menyalurkan dari produsennya ke konsumennya nih. Nah, sehingga konsumsinya kalau sudah memakai perhiasannya, ini berarti kegiatan konsumsi. Sini juga ada contohnya makanan ya. Misalnya nih petani nih menanam padi, berarti kan ini adalah kegiatan produksi. Petaninya sebagai produsen menanam padi, menghasilkan barang gitu. Nah, lalu setelah padinya sudah dipanen, digiling jadi beras. Nah, berasnya dibeli oleh toko beras, terus nah toko berasnya ini mendistribusikan nih beras-beras ke masyarakat, yang dari produsennya dari petani didistribusikan, disalurkan ke masyarakat. Nah, sampai akhirnya kita bisa makan nasi nih. Kita beli berasnya, kita masak jadi nasi. Nah, ini kita adalah konsumen dari padi. Nah, ini kegiatan konsumsi nasi. Lalu ada contoh ketiga nih, misalnya perkebunan teh. Nah, ini kan perkebunan teh adalah penghasil teh ya. Nah, jika tehnya sama petani tehnya sudah dipanen gitu, sudah diambil daunnya, lalu dari distribusi tehnya ini dijual nih ke pasar, ke toko-toko gitu ya. Nah, daun-daun tehnya ini bisa dinikmati deh akhirnya menjadi kegiatan konsumsi. Nah, tehnya
direbus gitu ya, akhirnya bisa kita nih minum tehnya. Lanjut ke nomor 24, peran Indonesia pada bidang sosial budaya sebagai anggota ASEAN adalah, nah, karena kata kuncinya bidang sosial budaya, berarti yang berhubungan dengan pendidikan bisa, kesenian bisa, olahraga bisa. Nah, kalau yang A, meningkatkan kegiatan ekspor ini adalah ekonomi ya adik-adik ya. Ini adalah kegiatan ekonomi. Ini kegiatan ekonomi. Nah, kalau yang B, ikut serta dalam mendukung perdamaian di wilayah wilayah ASEAN nih, perdamaian berarti ini politik ya atau militer nih, politik. Ini bidang politik. Tuh, kata tulisannya kok susah ya. Politik. Nah, jawabannya jadi yang C nih, menjadi tuan rumah SEA Games. Kalau SEA Games kan adalah olahraga ya. Sedangkan kalau yang D sama, menjalin kerjasama dengan negara Jepang. Nah, Jepang, kata kuncinya Jepang nih. Jepang kan bukan di Asia Tenggara, Jepang itu di Asia Timur. Nah, jadi jawaban yang D sudah pasti salah. Karena Jepang bukan anggota Asia Tenggara. Oke, nomor 25, hambatan dalam kerjasama dengan negara lain. Hambatan berarti kendalanya nih, kendala yang dihadapi saat bekerja sama, hambatan. Berarti yang tidak baik lah, kurang baik gitu. Berarti jawabannya kalau yang A kan benar, menghormati harus. Yang C juga menghormati. Yang D memajukan kepentingan bersama dan kerjasama, ini benar. Berarti yang B jawabannya nih. Karena campur tangan itu nggak boleh sebetulnya, walaupun kita kerjasama nih, misalnya Indonesia kerjasama sama Singapura. Tapi Indonesia atau Singapura tidak boleh saling campur masalah pribadi negara Indonesia nih. Misalnya Singapura ngasih tahu Indonesia nanti presidennya ganti aja, tuh tidak bisa seperti itu, walaupun ada kerjasama, misalnya kerjasama dalam ekonomi gitu, tapi nggak boleh saling campur tangan mengarahkan presidennya ini aja, itu tidak bisa dilakukan oleh Singapura. Begitu juga sebaliknya. Baik, nomor 26, membeli barang dari, beli dari luar ke dalam. Nah, ada kata-kata dari luar ke dalam, dari luar masuk ke dalam, berarti di sini kata-katanya adalah, ingat aja, masuk, berarti jawabannya adalah import. Kalau ekspor itu keluar kan dari kata-kata exit. Ingatnya gitu. Nah, kalau defisit itu kekurangan turunnya turunnya perekonomian. Kalau surplus, kenaikan, penambahan, kelebihan dalam perekonomian, seperti itu. Oke, lanjut di nomor 27, peninggalan bersejarah. Gambar di samping ini terletak di daerah, ini adalah Yupa ya, sama nih ya, Yupa itu dari Kerajaan Kutai, Kalimantan Timur. Jawabannya adalah C. Baik, nomor 28, berikut ini termasuk peninggalan sejarah Islam, bercorak Islam. Oke, kalau kata-kata Islam yang mana ya? Kalau candi benar nggak? Sudah pasti bukan, karena candi itu adalah kerajaan Hindu, bercorak Hindu dan Buddha. Ada kata-kata masjid, nih pasti benar. Prasasti kebun kopi. Nah, ini adalah di Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara itu kerajaan bercorak agama Hindu, berarti yang 3 salah. Nomor 4, Istana Raja Goa. Nah, kerajaan Goa ini bercorak agama Islam, ini benar. Menara Kudus. Kudus itu juga kerajaan yang berada di Jawa Tengah yang bercorak agama Islam, nih benar. Kalau Kitab Negara Kertagama ini salah ya, ini di Kerajaan Majapahit. Jadi jawabannya adalah B, 2, 4, dan 5. Nah, ini adik-adik penampakannya ya, gambar Masjid Agung di Demak, Jawa Tengah, terus ini Istana Raja Goa, Sulawesi Selatan, dan ini Menara Kudusnya sebelahnya adalah Masjid Al-Aqsa di Kudus, Jawa Tengah. Oke, selanjutnya adalah upaya menjaga kelestarian peninggalan sejarah ditunjukkan oleh angka. Oke, yang namanya menjaga berarti sesuatu yang baik ya adik-adik, karena menjaga kelestarian. Berarti
Nomor 1, membersihkan situs. Pasti benar, ada kata-kata membersihkan. Yang kedua, mencoret-coret. No. Yang ketiga, mengambil barang sejarah. Nih, sama aja mencuri kalau tanpa izin. Yang keempat, melakukan pemugaran. Nah, pemugaran ini adalah kayak renovasi ya, diperbaiki kembali dengan tidak merubah bentuk asli. Jadi misalnya Candi di Borobudur nih, Candi Borobudur patung-patungnya ada tangannya yang patah gitu. Nah, itu dipugar tuh, diperbaiki, misalnya diberikan sambung lagi tangannya kayak gitu, atau dibuatkan tangan baru kayak gitu. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 4. Oke, nomor 30, tokoh pada gambar di samping ini merupakan raja dari kerajaan Gua Talo. Yang tadi kerajaan Gua Talo berarti kerajaan bercorak agama Islam ya. Ia mendapat julukan ayam jantan dari timur atas keberanian dan kegigihannya melawan Belanda. Nah, tokoh ini siapa nih? Ya, tokoh ini adalah A. Sultan Hasanuddin. Nah, ini gambarnya wajah Sultan Hasanuddin yang dan dijuluki ayam jantan dari timur. Berasal dari kerajaan Gua Talo, Sulawesi Selatan. Oke, di nomor 31 gambar siapakah ini? Nah, tokoh di bawah ini merupakan salah satu perwira Jepang yang saat itu tinggal di Indonesia. Ia mempersilahkan rumahnya digunakan sebagai tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Tokoh ini siapa namanya? Ya, benar, Laksamana Tadashi Maeda. Jadi, Laksamana Tadashi Maeda ini cukup bersahabat ya dengan tokoh-tokoh Indonesia karena Laksamana Maeda ini ingin membantu Indonesia memerdekakan negaranya sendiri gitu. Oke, selanjutnya nomor 32, tokoh pada gambar di samping melawan penjajahan Belanda di siapakah ini? Ini adalah Pangeran Antasari namanya. Beliau Pangeran Antasari berasal dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Nah, tadi di pilihan yang lain ada dari Sumatera Barat, ini adalah tokohnya nih, Tuanku Imam Bonjol, pahlawan nasionalnya. Kalau dari Aceh ada Teku Umar, dan dari Maluku ada Kapitan Patimura atau nama aslinya Thomas Matulesi. Nomor 33, peran Sayuti Melik dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah sebagai C. Pengetik naskah proklamasi. Jadi setelah ditulis tangan sama Insinyur Soekarno, naskah proklamasinya diketik ulang kembali oleh Sayuti Melik. Jawabannya adalah C. Sedangkan kalau yang A, mengibarkan bendera merah putih, itu dilakukan oleh Suhud dan Latif. Untuk merumuskan naskah proklamasi atau teks proklamasi itu dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan yang menandatangani teks proklamasi adalah Soekarno-Hatta. Soekarno dan Hatta. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 34. Peran tokoh pada gambar di samping dalam memproklamirkan kemerdekaan adalah gambar tokoh ini adalah Ahmad Subarjo. Beliau berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai perumus teks proklamasi nih bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, lanjut ke nomor 35. Bung Toha adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan pada pertempuran D. Bandung Lautan Api. Jadi tokoh yang terkenal pada peristiwa Bandung Lautan Api adalah Bung Toha. Kalau di Surabaya, pertempuran Surabaya atau 10 November adalah Bung Tomo. Pertempuran Palagan Ambarawa di Jawa Tengah atau pertempuran Palagan Ambarawa itu tokohnya adalah Jenderal Sudirman. Sedangkan pertempuran Medan Area di Sumatera Utara tokohnya adalah Ahmad Tahir. Oke, kita masuk ke soal uraian. Nomor 1, sebutkan pembagian waktu di Indonesia. Ada 3 ya adik-adik ya. Ini jangan lupa. Yang pertama ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Nah, ini juga udah ada nih provinsi-provinsinya ya, yang terbagi dalam 3 zona waktu Indonesia. Baik, lanjut ke nomor 2. Suku Baduy adalah suku asli dari Provinsi Banten. Nah, kenapa Kak Tata ngambil Provinsi Banten? Karena sekolah Kak Seto itu yang pusat terletak di daerah Parigi, Tangerang Selatan,
Provinsi Banten. Nah, jadi kalian harus kenal nih, dari Provinsi Banten ada suku apa sih? Yaitu suku Baduy, suku aslinya. Nah, mereka memiliki tradisi membangun rumah adatnya dengan jendela menghadap arah datangnya sinar matahari. Nah, menurutmu apa dampak positif? Kalau dampak positif berarti dampak yang baik ya dari rumah adat tersebut bagi masyarakat Baduy yang tinggal di daerah pedalaman. Nah, jawabannya adalah dengan adanya rumahnya menghadap arah datangnya sinar matahari, otomatis rumahnya akan terang ya. Jadi menghemat penggunaan listrik nih yang pertama. Yang kedua, mendapat sinar matahari yang cukup karena saat buka jendela, buka pintu, sinar matahari langsung masuk nih ke dalam rumahnya. Jadi mendapat sinar matahari yang cukup. Jadi membuat badan kita mendapat asupan vitamin D yang baik, yang cukup. Yang ketiga, bisa mempercepat proses penjemuran nih. Jemur apa aja? Bisa jemur baju jadi cepat kering. Terus jemur bahan makanan, misalnya jemur apa? Mau bikin kerupuk, mau bikin rengginang bisa, atau jemur ikan asin bisa, seperti itu. Oke, yang ketiga, ditanya apa sih pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, karena ditanya produksi, distribusi, konsumsi berarti jawabannya adalah kegiatan, bukan orangnya ya, tetapi kegiatannya. Oke, di sini ada nelayan menangkap ikan nih. Nelayan menangkap ikan disebutnya nih kegiatan produksinya nih. Terus dilelang, terus dari nelayan hasil tangkapannya itu dijual nih. Nah, dijual lalu yang membeli terus mengangkut nih, ikannya diangkut ke kota. Nah, ini proses distribusinya nih. Jadi yang pertama ini nih adalah produksi, kegiatan produksi. Produksi. Nah, yang di sini nih distribusi. 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 Nah, yang ini setelah dibeli dan dimakan ikannya, ini adalah dua kegiatan ini adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi. Oke deh. Oke, nomor 4, keberagaman beragama di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Hal tersebut bisa dilihat dari bentuk. Nih, bentuk peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Di soalnya adik-adik perhatikan ya, temukan dua ciri khas perbedaan dari bentuk. Yang kata Tata minta adalah dua ciri khasnya tapi dari bentuknya. Bentuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang berbeda corak agamanya. Yang nomor 1 apa? Candi Prambanan. Yang nomor 2 adalah Candi Borobudur. Oke, kita lihat pembahasannya nih. Nah, ini Candi Prambanan adalah candi Hindu, sedangkan Candi Borobudur adalah candi Buddha. Karena kata Tata minta berdasarkan bentuk, berarti dijawabnya misalnya Candi Buddha, Candi Borobudur bentuk puncaknya adalah stupa. Nih, kalau Candi Prambanan yang Hindu, bentuk puncaknya adalah ratna. Sedangkan bentuknya kalau Candi Buddha itu tambun atau melebar ke samping gitu ya. Sedangkan kalau Candi Hindu atau Candi Prambanan contohnya bentuknya ramping. Nah, jadi ini yang kata Tata minta itu berdasarkan bentuk, jangan dijawab fungsi atau bahan pembuatannya. Seperti itu ya adik-adik, diperhatikan soalnya. Oke, nomor 5, mengapa golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok? Jadi kan setelah Indonesia mendengar pengumuman Kaisar Hirohito itu bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, langsung nih golongan pemuda, wah ini adalah saatnya nih, momennya, waktu yang tepat, Jepang udah pergi dari Indonesia, kita mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadinya golongan muda itu langsung nih setelah mendengar informasi tersebut membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari tekanan dan pengaruh Jepang supaya nanti nggak dipengaruhi Jepang lagi. Kenapa? Karena di
peristiwa sebelumnya, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta diundang ke Vietnam di Dalat, ketemu sama Jenderal Terlewci, itu dijanjikan akan diberikan kemerdekaan nih, tapi pada tanggal 24 Agustus. Nah, golongan pemuda nggak mau nih, jadi jangan dong, kita jangan merdeka karena pemberian dari Jepang, gitu mah sama aja, kita harus mengumumkan kemerdekaan kita sendiri tanpa diberikan oleh Jepang. Jadi kalau diberikan kan pasti uh, tidak seperti merdeka ya, itu kayak diberi hadiah gitu sama Jepang. Jadi golongan muda meyakinkan Soekarno Hatta, udah sekarang aja nih waktunya nih, mumpung kosong, mumpung Jepangnya lagi nggak ada. Kayak gitu. Jepangnya sudah kalah, jadi sudah kembali ke negaranya gitu. Jadi jawabannya adalah yang pertama untuk mengamankan Soekarno Hatta dari tekanan dan pengaruh Jepang, yang kedua untuk meyakinkan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya tanpa menunggu pemberian kemerdekaan dari Jepang. Baik adik-adik hebat, super sekali sudah menyimak pembahasan tryout yang ketiga ini bersama Kak Tata. Semoga penjelasan dari video ini bisa menambah wawasanmu ya. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa langsung tanyakan kembali ke Kak Tata. Terima kasih adik-adik, salam ceria.